Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan. Ayat bacaan terdapat dari Kejadian 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat yang ke-4. Setiap kita pasti punya kerinduan yang sama, yaitu apapun yang kita kerjakan, baik ibadah pelayanan kita dan juga persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu sesuai dengan kemauan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kita pasti tidak berharap bahwa persembahan kita, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita berikan kepada Tuhan menjadi sia-sia atau ditolak dan diabaikan Tuhan. Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Kejadian 4 ayat 3-4. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, namun tidak persembahan Kain. Mengapa, saudara? Kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan pribadi, setelah itu baru persembahannya. Dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kejadian 4 ayat 4-5. Artinya, siapa yang memberikan persembahan itu menjadi perhatian utama Tuhan dan jauh lebih penting dari persembahannya itu sendiri. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu dalam kondisi benar dan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan bisa kita sogok atau suap dengan persembahan kita, saudara. Sementara kita sendiri hidup dalam ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Jangan bangga dahulu jika kita merasa telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur gereja, bila hal itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Ketika kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, Tuhan melihat bukan apa yang kita persembahkan, tetapi Tuhan melihat hati orang yang mempersembahkannya. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Saya percaya setiap kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena motivasi yang lain untuk menutupi kesalahan dan dosa, tapi karena kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, maka kita juga harus mengerti di dalam hidup kita ini, saudara, apa yang tuh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya percaya setiap kita rindu persembahan kita diterima oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan menerima persembahan Habel, sehingga Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Saudara, ketaatan seseorang adalah hal utama yang akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan tentang persembahan di dalam hidup kami. Ketika kami mempersembahkan hidup kami, segalanya, materi, waktu, bahkan hidup kami untuk Tuhan, maka Tuhan, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang taat dan setia kepada firman-Mu.
Bapa, ajar kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu, sehingga persembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.